Sore-sore pergi berbakti, tempat berbakti di sebelah sekolah. Perilaku harus terpuji agar hidup tak salah langkah. Shalom, saudara yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Selamat pagi, salam sehat, luar biasa. Saudaraku, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Marilah kita berbakti dengan kesatuan hati, dan mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan, stamina, semangat, dan kesatuan hati kami bersama orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mengasihi kami dan kami kasihi, dan atas segala tantangan yang kami hadapi, yang dapat kami selesaikan hanya karena tuntunan-Mu Roh Kudus, hanya karena pertolongan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan segala tantangan yang ada. Bapa yang baik, terima kasih untuk tidur yang nyenyak yang kami sudah rasakan malam hingga pada pagi ini, sehingga kami dapat bangun dengan segar dan rindu untuk memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami akan belajar firman-Mu pada pagi ini. Biarlah pagi ini kami mendapat tuntunan-Mu tentang apa yang sebenarnya, yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami semakin dikuatkan menjadi pandu-pandu-Mu yang membawa jiwa-jiwa pada keselamatan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah Kau dengarkan, Kau jawab, dan Kau sempurnakan doa kami ini, supaya layak di hadapan-Mu, dan mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kami dibawa semakin dekat pada kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang sudah menebus dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, berjudul Mengganggu Orang Lain. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 3. Tembakau adalah racun yang lambat dan tidak kelihatan cara kerjanya, tetapi paling berbahaya. Dalam bentuk apapun benda itu digunakan, tetap ada pengaruhnya pada tubuh. Paling berbahaya karena akibatnya lambat dan pada mulanya sukar diketahui. Tembakau merangsang dan kemudian melumpuhkan saraf, melemahkan dan mengganggu otak. Tembakau sering mempengaruhi saraf dengan cara yang lebih dahsyat dibanding minuman yang memabukkan. Lebih tidak kentara dan akibat-akibatnya sulit dibasmi dari tubuh. Penggunaannya merangsang rasa haus akan minuman keras, dan dalam banyak kasus itu meletakkan dasar bagi kebiasaan minuman keras. Penggunaan tembakau menyusahkan, mahal, tidak bersih, mencemari si pemakai, dan mengganggu orang lain. Para pecandunya terdapat di mana-mana. Engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok menghembuskan nafas beracun ke wajahmu. Rasanya tidak nyaman dan tidak menyehatkan kalau berada di dalam gerbong kereta api atau dalam suatu ruangan yang udaranya penuh dengan bau arak dan asap rokok. Sekalipun orang-orang bersikeras menggunakan racun ini untuk mereka sendiri, apa hak mereka untuk mencemari udara yang harus dihirup oleh orang lain? Bagi kalangan anak-anak dan orang muda, penggunaan tembakau mengakibatkan bahaya yang tak terkira. Praktik-praktik yang tidak menyehatkan dari generasi yang lalu mempengaruhi anak-anak dan orang muda sekarang ini. Ketidakmampuan otak, kelemahan fisik, saraf yang terganggu, dan keinginan-keinginan yang tidak wajar ditularkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anak, dan praktik-praktik serupa yang diteruskan oleh anak-anak meningkatkan dan memperpanjang akibat yang buruk. Akibatnya bukan kecil kemerosotan fisik, mental, dan moral, sehingga
menjadi suatu tanda bahaya. Anak-anak lelaki mulai menggunakan tembakau dalam usia yang sangat muda. Kebiasaan itu terbentuk ketika tubuh dan pikiran sangat mudah terbawa kepada pengaruhnya. Merongrong kekuatan tubuh, membuat tubuh jadi kerdil, membius pikiran, dan merusak moral. Saya bertanya kepada mereka yang mengaku percaya dan menuruti firman Allah, dapatkah kamu sebagai para pengikut Tuhan memanjakan kebiasaan yang melumpuhkan kecerdasanmu dan merampas kuasamu yang benar untuk menilai kenyataan-kenyataan yang kekal? Dapatkah kamu merampok Allah setiap hari akan pelayanan yang seharusnya miliknya dan merampasi sesama manusia, baik pelayanan yang harus kamu berikan dan kemampuan untuk menjadi teladan? Pernahkah kamu mempertimbangkan tanggung jawabmu sebagai penata layan Allah untuk harta yang ada di tanganmu? Berapa banyakkah uang Tuhan yang kamu belanjakan untuk membeli tembakau? Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 297 dan 298. Saudara, satu hal yang penting yang perlu kita ingat pada pagi ini, diperjelas bahwa tembakau bukan hanya merusak tubuh kita yang tidak kelihatan secara pelan-pelan, terutama merusak paru-paru kita, sistem pernafasan kita, pembuluh darah kita, karena asap karbon monoksida itu akan meresap ke seluruh darah kita yang dibawa oleh aliran darah dari paru ke seluruh tubuh. Bahkan juga tembakau yang kita hisap ini, segala zat-zat beracun yang ada di dalamnya membuat kita terpengaruh untuk merindukan minuman yang memabukkan. Sangat besar resikonya, saudaraku. Sehingga kita diingatkan kembali supaya kita menghindari tembakau. Kita diminta kembali mengingatkan teman kita, saudara kita, keluarga kita, supaya melepaskan diri dari pengaruh tembakau. Kita bisa saja menyatakan atau menyembunyikan kebiasaan kita merokok. Tetapi ketika kita membawa pengaruh yang negatif dari asap yang dihembuskan kepada orang-orang, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, yang semakin hari semakin sesuai dengan kehendaknya saja. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman yang Tuhan berikan, untuk segala tuntunanmu dalam hidup kami, arahanmu khususnya supaya kami menjauhi tembakau dan minuman keras, supaya kami bisa menjadi lebih sehat dan fokus dalam bekerja, berpikir, berkata-kata, supaya kami menjaga kondisi lingkungan kami, tidak merusak kesehatan orang lain, tidak menyusahkan orang lain ketika kami sakit, tidak membuat orang lain menderita karena pengobatan kami yang menghabiskan biaya, sehingga keluarga kami terganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, tuntunan-Mu setiap hari yang mengingatkan kami betapa banyak hal-hal yang baik dan positif yang perlu kami ikuti supaya kami menjadi lebih sehat, lebih menikmati hidup ini karena pemberian-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan dengarkan, sempurnakan, Tuhan berikan jawaban yang terbaik untuk segenap hidup kami. Biarlah Roh Kudus, tuntunan-Mu saja yang selalu ada dalam segenap hidup kami, dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan pagi kita pada pagi ini. Biarlah kita dikuatkan untuk melakukan aktivitas kita hari ini sampai Yesus datang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng supaya Anda bisa mendapatkan dan menyaksikan video terbaru yang kami upload. Adik libur di hari Kamis. Saat libur, mencuci sepatunya.
Jika bertemu dengan pengemis, berilah uang seikhlasnya. Sampai jumpa lagi dalam renungan malam nanti. Tuhan memberkati. Horas.